independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda dalam keadaan yang sehat dan semangat. Senang sekali saya Nana Narundana kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Seperti biasa di pagi ini saudara, kami akan mengawali pagi Anda dengan berbincang sesuatu yang inspiratif untuk Anda. Nah, pagi ini saya akan mengajak Anda untuk mengulas satu buku berjudul Kilimanjaro, Menapak Atap Afrika. Nah, ini dari judulnya saja sudah membuat kita penasaran ya. Ada satu objek atau satu tempat yang mungkin belum pernah Anda dengar, namanya Kilimanjaro. Dan seperti apa isi dari buku ini, dan langsung saja kita berkenalan dengan sang penulis. Ada Saudara Rahmat Hadi yang sudah datang bersama kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Nana. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana Bang, capek mendaki? Ya, seperti itulah. Oke. Nah, Saudara, Rahmat Hadi ini adalah seorang pendaki yang berhasil sampai ke puncak Gunung Kilimanjaro, satu dari 7 gunung tertinggi di dunia, Bang ya. Dan dia mengabadikan kisahnya dalam buku ini. Baik, tapi sebelum kita jauh mengulas isi apa saja sebenarnya yang ada di buku ini, kita berkenalan dulu dengan Bang Hadi. Bang Hadi, ini emang hobi mendaki atau gimana sih? Pendaki gunung itu sebenarnya passion. Jadi kalau hobi mungkin ada masanya, tapi kalau passion emang selalu ingin mendaki dan mendaki sebenarnya. Oke, jadi passionnya ini mendaki ya? Gunung. Oke, mendaki gunung, karena ada juga orang nih yang passionnya mendaki hati ya. Saya mendaki gunung aja lah. Oke, mendaki. Sejak kapan sih mendaki? Sebenarnya kalau saya memang dari SMP itu udah aktif di pramuka, ya jadi memang kegiatan outdoor. Kemudian SMA ya ikut napak tilas. Saya kebetulan di Bone, di Watampone. Setelah masuk di kuliah di Unhas jurusan kehutanan, saya mulailah sering mendaki, walaupun waktu itu masih mendaki di daerah Sulawesi Selatan aja. Setelah saya bekerja dan pindah ke Jakarta, mulailah melakukan pendakian-pendakian di Jawa, di luar Jawa, sampai ke Himalaya dan di Kilimanjaro. Wow, sudah menginjak Himalaya juga nih, pegunungan terbesar di dunia. Iya, tadi kuliahnya di Kehutanan Unhas, berarti bagian keluarga besar forester juga ya berarti ya. Oke, nah saudara, Gunung Kilimanjaro ini jauh sekali di Afrika. Kok kepikiran sih mau mendaki ke sana gitu loh? Oke, sebenarnya diawali setelah saya menjelajah Himalaya, ya, ke Everest Base Camp waktu itu. Saya yang namanya pendakian, setelah kita turun, walaupun capek, lelah, atau kadang-kadang kesel, cuman pengen lagi. Dan akhirnya saya kemana lagi ya, gitu loh. Nah, entah mengapa tiba-tiba saya kepikiran untuk ke Afrika, karena mungkin saya orang kehutanan ya, pada saat itu kita belajar Afrika penuh dengan hewan liar, habitat hutan terbesar juga. Kenapa saya nggak coba ke Afrika? Nah, di Afrika ada gunung Kilimanjaro yang memang merupakan satu dari 7 summit in the world. Akhirnya ya udah kita coba aja deh ke sana. Seperti itu. Oke, jadi ini memang hasrat untuk mengeksplor alamnya begitu besar. Setelah dari Himalaya tidak membuatnya puas. Lalu akhirnya memilih Kilimanjaro. Nggak pernah puas ya kalau gunung, karena ya dunia ini kan banyak sekali gunung dan semuanya memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Ya apa salahnya kalau kita eksplor semua. Oke. Gitu sih obsesinya. Nah, itu dia cerita seorang pendaki sejati nih. Oke. Saya selalu menyebut diri saya pendaki pemula sana. Pendaki pemula. Waduh, apa kabar kita ini? Pendaki tangga aja kekuatan, Pak. Oke, Gunung Kilimanjaro ini butuh berapa lama mendakinya? Kalau pendakiannya sendiri sih sebenarnya memakan waktu 6 hari 5 malam, tapi kita perlu ada proses aklimatisasi. Jadi aklimatisasi itu adalah proses penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Terutama mungkin kita datang yang dari ke Indonesia, saya tinggal di Jakarta, which is itu pinggir laut. Ya kan, ketinggian gunung itu diukur dari berapa meter di atas permukaan laut. Nah, saya berasal dari Jakarta,
nggak boleh langsung naik ke tempat tertinggi, tapi harus ada proses aklimatisasi namanya, menyesuaikan diri dulu di kaki gunung biasanya. Nah di situ 1 malam, baru kemudian keesokan harinya memulai pendakian. Pendakiannya sendiri makan waktu 6 hari 5 malam untuk naik dan turun. Oke, jadi total pendakiannya Bang Hadi ke Kilimanjaro ini memakan waktu 6 hari 5 malam. 5 malam. Oke, seperti apa sih bedanya suhu di kaki gunung waktu pengalaman Bang Hadi aklimatisasi begitu dan saat berada di puncak gunung itu seberapa ekstrim perbedaannya? Kalau masih di kakinya, jadi saya beristirahat di satu kota kecil di Tanzania, negara ada Kilimanjaro. Itu suhunya masih berkisar dari 10 sampai 15 derajat. Wow, di pagi hari, di pagi hari. Tetapi begitu menjelang puncak dari ketinggian 4.600, namanya Barafu Camp. Kebetulan pendakiannya kita mulai dari tengah malam, jadi jam 12 malam. Itu kita mulai mendaki, itu suhu minus 15 derajat. Wow. dari 15 derajat, kemudian di puncak itu turun minus 15 derajat. Berarti ada perbedaan 30 derajat lebih rendah. Wow. Dan itu tengah malam. Jam 12 malam kita mulai berjalan. Untuk mendapatkan sunrise di puncak, karena perjalanan dari base camp terakhir di 4.600 Barafu Camp itu memerlukan waktu 7 jam. Jadi kita berjalan terus 7 jam. 7 jam dan dimulai tengah malam. Jam 12 malam. Dari 15 derajat. Enggak, kalau di Barafu Camp itu udah mencapai kurang lebih 5 derajat 5 karena udah 5 derajat. Oke, sampai turun minus 15 derajat, luar biasa. Kita simpan dulu ceritanya Bang Hadi. Ini kita saksikan, saudara, penasaran kan seperti apa sebenarnya pengalamannya Bang Hadi selama mendaki begitu. Ini ada sedikit cuplikan dari pengalamannya mendaki di Gunung Kilimanjaro. Potongan perjalanan dari Bang Hadi menapaki Gunung Kilimanjaro, gunung tertinggi di Afrika hingga dijuluki sebagai Atap Afrika, Bang, ya? Atap Afrika. Oke, salah satu dari 7 Summit atau 7 puncak tertinggi di dunia. Kita nanti akan bahas lebih lengkap lagi perjalanan dari Bang Hadi ini di dalam buku yang sudah ia tulis. Ini judulnya adalah Kilimanjaro Menapak Atap Afrika, saudara. Bang Hadi, jadi dalam buku ini apa saja yang sebenarnya yang diceritakan di sini? Ya, jadi sebenarnya tujuan saya menulis buku ini pertama ingin menginspirasi orang bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan selama kita punya keinginan. Where there is a will, there is a way. Di mana ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan di buku ini. Dan yang kedua ingin saya highlight juga bahwa semua saya lakukan sendiri. Saya melakukan perjalanan tanpa sponsor, saya melakukan persiapan juga sendiri, saya berangkat dari Indonesia juga sendiri, semuanya saya atur sendiri, saya nulis bukunya juga sendiri. Jiwa independennya sangat tinggi ya. Iya. Terus Bang? Nah, kemudian yang saya bahas juga bahwa buku ini pendakian ke Kilimanjaro ini bukan saya lakukan dengan mudah, karena sebenarnya ada beberapa halangan yang membuat perjalanan itu hampir gagal sampai 3 kali, ya. Namun lagi-lagi bahwa saya tidak mau menyerah, saya tidak mau kalah dengan situasi. Saya berjuang gimana caranya bisa mewujudkan mimpi saya. Dan setelah saya terbang ke Afrika pun tantangannya beda lagi, mungkin lebih ke tantangan alam karena semakin tinggi sebenarnya di gunung itu. Kenapa biasa orang terkena hipotermia atau mungkin terkadang tidak bisa berpikir dengan normal, ya, bahwa semakin tinggi ketinggian di sebuah gunung itu kita tidak bisa berpikir normal, ya. Jadi mulailah logika hilang, ditambah lagi saya sempat terkena badai juga, dan mulailah emosi, gimana saya marah-marah juga ke guide.
Cuman akhirnya bahwa saya bisa mengatasi semua itu. Jadi poin yang ingin saya share, ya never ever give up with the situation that you face. Oke, if there is a will be there is a way. Yes, Oke, jika ada kemauan pasti ada jalan. Wah, luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi mengulas sedikit tentang buku ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan perbincangan inspiratif kita pagi ini bersama Bung Rahmat Hadi. Dia adalah seorang pendaki, saudara, yang telah berhasil mendaki ke salah satu puncak tertinggi di dunia, yaitu Gunung Kilimanjaro yang berada di Tanzania, Afrika ya Bang? Tanzania, Afrika. Oke. Nah, kembali lagi ke buku ini Bang. Ini terbagi dalam ada beberapa bagian. Saya lihat di sini ada 12 bagian atau berapa sih ini? Kalau chapternya ada 12, tapi sebenarnya in general saya membungkusnya menjadi 4 fase sih sebenarnya. Fase persiapan, yang seperti saya ceritakan tadi ada beberapa kendala-kendala selama proses persiapannya. Kemudian yang kedua proses pendakiannya sendiri, ya. Yang ketiga pada saat turun, ya. Yang keempat terakhir saya juga mengupas sedikit tentang dunia satwa liar Afrika karena saya sempat mengikuti safari. Kita bermalam di pinggir hutan. Ancaman hewan buas bisa datang. Taman empuk nih, manusia dari negara tropis. Dagingnya enak ini. Oke, Bang, jadi ini paket lengkap ya, bahkan mulai dari persiapannya pun Abang tuliskan semua dalam buku ini begitu. Sampai akhirnya kembali ke Indonesia dan beberapa pengalaman unik juga di Afrika. Oke, dari ada 15 bagian sih saudara, ada 15 part. Dari 15 part yang mana sih yang paling berkesan Bang dalam buku ini? Terutama detik-detik menjelang puncak karena 300 ya ketinggian Kilimanjaro 5.895 meter di atas permukaan laut, tetapi 300 meter terakhir menjelang puncak itulah momen-momen yang mungkin boleh dikata paling dramatis di cerita ini sebenarnya. Itu yang paling mungkin dia ada di pertengahan bab dan orang pasti akan mungkin terbawa emosi, terbawa situasi karena menurut testimoni yang saya terima bahwa saya menceritakannya seperti pembaca itu ikut berjalan bersama saya. Mendaki juga ya? Ikut mendaki. Itu beberapa testimoni yang saya dapat dari para pembaca. Oke, jangan-jangan nanti saya baca buku ini ikut kedinginan lagi nih. Bisa jadi ya kan? Oke. Saya penasaran sih sebenarnya tentang pengalaman Abang tadi menceritakan bahwa 1 jam sebelum sampai ke puncak ini adalah jam-jam atau waktu-waktu kritis begitu. Kenapa sih sebenarnya ada apa dalam 1 jam itu? Karena gini, walaupun mungkin tidak semua pendaki berprinsip yang sama, cuman kalau bagi saya sendiri bahwa puncak itu adalah sebuah target. Ya, puncak gunung adalah sebuah target. Ibarat kata bahwa ya nama kita hidup, kita bekerja juga pasti kita punya target. Nah, puncak gunungnya itu adalah target. Dan di saat itulah kita detik-detik atau momen-momen di mana semua tenaga harus dikerahkan. Itu yang menjadi ibarat kata ujung daripada semua perjuangan persiapan yang pernah kita lakukan. Dan kita bagaimanapun pasti berusaha untuk bisa mencapai puncak. Nah, di 300 meter terakhir itulah sebenarnya puncaknya yang semua tenaga sudah habis, udah lemes gitu. So, itu menjadi momen-momen yang paling menentukan dari sebuah perjalanan sih sebenarnya. Ditambah lagi udara dingin yang menusuk. Kalau udara dingin gak usah dibilang. Oke. Nah, ini selain misalnya tantangan dari
tenaga yang sudah mulai habis, begitu. Udara yang menjadi tantangan juga yang harus diperhatikan. Apa pengalaman berkesan lainnya yang Bung Hadi ingat selama mendaki di Kilimanjaro ini? Apa ya, yang terutama gini, bahwa perjalanan sebuah perjalanan ataupun pendakian yang paling menarik juga sebenarnya adalah interaksi dengan masyarakat lokal. Ya mungkin bisa dibayangkan saya yang orang Asia ya, kemudian harus berinteraksi dengan orang Afrika, yang mungkin saya tidak punya referensi seperti apa sih sebenarnya karakternya mereka, attitude-nya mereka, dan ya seperti saya katakan tadi, saya sempat marah-marah ke guide saya, walaupun sebenarnya saya sadar kok yang salah saya begitu. Jadi itu yang menarik, the way bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat lokal. Itu yang saya anggap menarik juga. Jadi memang unsur masyarakat juga di sana menjadi pengalaman yang berkesan ya selama pendakian. Betul. Tapi kemarin berangkatnya berapa orang sih dari Indonesia, atau cuma Bung Hadi sendiri atau gimana nih? Saya sendiri. Sendiri? Sendiri. Oke. Ini fundingnya gimana ini? Soalnya kan Afrika nih saudara ya, cukup jauh jika kita mau menghitung radius jarak begitu, dan otomatis kalau kalkulasi budget begitu, ini tidak sedikit juga nih. Benar. Ini gimana nih? Ya ini yang saya ceritakan di buku ini juga, bahwa memang yang menjadi kendala paling besar perjalanan ini adalah masalah budget. Ya, saya sempat ceritakan bagaimana saya ada dilema karena saya sudah punya tabungan, kemudian orang tua saya meminta untuk umroh, which is sebenarnya budgetnya hampir sama, saya harus memilih, dan akhirnya saya memilih untuk menjalankan keinginan orang tua saya. Pulang saya nabung lagi. Ternyata ada keluarga yang mau datang, rumah mau direnovasi, alihkan lagi budgetnya ke situ. Jadi memang mengandalkan tabungan sendiri sih, Wow, tapi yang namanya hobi Bang ya? Iya. Hobi ini pasti nggak apa-apa jor-joran gitu ya? Ya, dan yang saya katakan tadi, bahwa di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ya, kebetulan saya juga dulu pernah nulis di Kompasiana, di Kompas, dan dari situ saya mendapatkan undangan untuk launching produk. Jadi itu kita dapat honor, saya tabung. Seperti itu cara saya mewujudkan mimpi sih sebenarnya. Oke. Tapi kemarin mendaki naik ke Kilimanjaro itu apa ada tim juga yang ikut atau gimana bersama para pendaki lainnya dari negara lain, atau seperti apa? Atau jangan-jangan ada wisatawan atau gimana nih? Kalau Kilimanjaro mereka punya aturan yang cukup strict ya. Mereka nggak boleh ada pendaki independen, pendaki sendiri nggak boleh, harus didampingi oleh sertifikat guide yang bersertifikat, plus harus bawa porter. Bahkan berat barang pun mereka ukur. Jadi mereka punya aturan yang cukup ketat untuk itu. Jadi kalau dari Indonesia saya sendiri, saya menggunakan provider. Di sana disiapkan guide, 1 guide plus 5 orang porter. Karena 6 hari 5 malam itu kita harus bawa tenda sendiri, bawa peralatan masak sendiri, bawa logistik sendiri, sampai bawa air, karena ada beberapa tempat yang memang tidak tersedia air, sampai harus bawa tabung gas. Jadi, nah waktu itu kalau di buku saya ceritakan, provider saya ada orang lain dari Cina, biasanya saya berdua, dari saya dan dari Taiwan 1 orang. Aduh, ini kalau dari ceritanya Bang Hadi ini sebenarnya small group sih yang berangkat dan survive, bisa bertahan dan akhirnya kembali ke Indonesia. Soalnya saudara, namanya mendaki apalagi gunung setinggi Kilimanjaro ini bukan hal yang mudah sepertinya ya, bukan sepertinya lagi, emang bukan hal yang mudah. Karena itu tadi banyak faktor yang bisa dikatakan membahayakan sebenarnya jika kita orang awam baru ingin mencobanya begitu. Jangankan naik gunung nih, mendaki tangga aja ngos-ngosan. Oke, kita sudah banyak bercerita tentang pengalaman Bang Hadi mendaki di Gunung Kilimanjaro, tapi sedikit menilik ke masa lalu. Gunung apa saja sih yang sudah pernah didaki di Indonesia begitu? Jangan-jangan hatam lagi nih semua gunung di Indonesia nih. Indonesia kan puluhan, mungkin ratusan gunung ya. Cuman mungkin saya memang memilih beberapa gunung-gunung yang saya rasa saya mampu ya. Saya cukup selektif, bukan selektif juga sih, dalam artian saya mengukur kemampuan saya sampai di mana. Kalau di Sulawesi, Latimojong, gunung tertinggi di Sulawesi juga udah. Kalau di Jawa, Semeru, yang Sindoro, Sumbing, Ciremai, Selamat sih udah, Rinjani alhamdulillah udah, Kerinci juga alhamdulillah udah. Tuh kan, kata saya betul, dia sudah hatam gunung-gunung top di Indonesia buat para pendaki. Oke, luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi mengulas buku ini, Kilimanjaro Menapak Atap Afrika, nanti di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, Beragam musik pilihan, informasi bisnis, Dan gaya hidup. selama 24 jam non-stop. jaringan radio terbesar di Indonesia, Dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi, di seluruh Indonesia. Pastikan setiap hari di denganmu. buanglah sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan perbincangan inspiratif kita pada pagi ini. Kita membahas sebuah buku. Ini adalah sebuah pengalaman kisah nyata seorang pendaki asal Indonesia, Bung Rahmat Hadi. Dia berhasil mendaki Gunung Kilimanjaro yang merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia. Dan Bang Hadi, ini bukunya sudah diterbitkan untuk publik, bisa dibeli atau sudah bagaimana sih? Ya, jadi untuk pembuatan bukunya juga saya lakukan melalui jalur independen, lagi-lagi independen. Kita bekerja sama dengan salah satu publisher, mungkin yang ada di buku namanya Epigraph. Penjualannya pun kita lakukan secara online, ya, melalui Tokopedia, melalui Instagram, seperti itu kita lakukan. By WhatsApp juga bisa. Jadi sudah dikomersilkan di beberapa platform yang ada ya, di media sosial, ada di Instagram, terus juga di marketplace, sudah ada beberapa, begitu. Tinggal dicari saja judul bukunya seperti itu ya. Boleh. Oke, bocoran dong, harganya berapa nih? Murah, untuk ukuran buku seperti ini saya jual dengan harga 70.000. 70.000. Ya, Oke. Wah, saudara, ini mengajak kita berimajinasi sampai naik ke Kilimanjaro ini nggak sampai 100.000 rupiah ya. Oke, luar biasa. Bang Hadi, selama menulis buku ini butuh waktu berapa lama dan apa sebenarnya yang menjadi tantangan dalam penulisan buku ini? Mungkin tantangan pertama masalah waktu ya, karena saya juga kerja. Saya kerja dari Senin sampai Jumat, saya kerja. Saya hanya memanfaatkan waktu weekend atau misalnya waktu pada saat udah pulang kerja. Jadi kalau total pengerjaannya sebenarnya makan waktu 3 bulan. 3 bulan yang mana memanfaatkan setiap malam sebelum tidur saya mengerjakan sehalaman 2 halaman. Kemudian ya di weekend ada beberapa yang memang saya harus blok untuk menulis saja sih. Sebenarnya lebih ke bagaimana memanage waktu sih. Oke, karena untuk masalah konten ya tidak perlu sulit lagi karena ini berdasarkan pengalaman pribadi sih. Ya, benar. Menggali memori yang ada saja di kepala begitu ya. Ya, mungkin satu tambahan bahwa saya menulis itu selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi saya tidak, buku ini bukan buku Wikipedia, jadi saya hanya memasukkan apa yang saya rasakan, apa yang saya alamin, tempat apa yang saya lihat. Jadi orang lebih gampang masuk ke dalam cerita sih sebenarnya. Oke, jadi ini sangat mudah dicerna untuk semua kalangan. Semua kalangan. Semuanya bisa membaca dan bisa ikut ke dalam imajinasi seperti apa sebenarnya pengalaman merasakan mendaki di Gunung Kilimanjaro, gunung tertinggi di Afrika. Kita kembali nih mengulik pengalaman Bang Hadi selama di Afrika. Bang, di sana sebenarnya apa sih yang membuat Abang itu merasa benar-benar saya sedang berada di dunia lain gitu loh? Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini untuk pertama kali saya keluar Asia. Jadi saya cukup excited di sana, orang-orangnya, makanannya, bahasanya awalnya saya bisa nggak ya? Karena Afrika saya nggak punya referensi seperti apa orang-orang di sana berkomunikasi, berinteraksi, makanannya seperti apa, dan ya lagi-lagi memang faktor makanan. Saya orang Bugis, orang Sulawesi Selatan yang makanannya simpel, pasti ikan. Nah sementara di sana itu kurang. Karena ada pegunungan. Ya itu sih. Oke, jadi sekali lagi memang hal-hal yang mendasar seperti itu ya, makanan yang memang ternyata beda sekali dengan makanan kita. Terus, Kilimanjaro ini ada di negara Tanzania, begitu. Sedikit bercerita dong tentang negara Tanzania, seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kalau Tanzania, ibu kotanya itu Dar es Salaam. Boleh dikatakan sebenarnya adalah negeri Muslim terbesar di Afrika. Ya, negeri Muslim terbesar.
Dan di sana juga ada Zanzibar, mungkin kalau pernah dengar Iya, sangat terkenal. Ya, sangat terkenal Zanzibar tuh di Tanzania. Ya, cuman memang waktu itu karena kalau saya memang passion saya di gunung, kalau udah selesai gunung, habis dari Tanzania kemarin saya terbang ke Maroko untuk mendaki gunung lagi. Oke. Jadi saya memang ingin eksplor Afrika. Ini memang jiwanya sangat liar ini. Tujuannya cuma ke Kilimanjaro, Ke gunung. tapi pas pulang, belok lagi ke Iya, negara benar. lain. Oke, ini bagaimana menjaga kebugarannya begitu? Ini sambung menyambung loh kegiatan mendakinya. Iya. Mana gunungnya pada tinggi-tinggi banget lagi. Iya. Biasanya 5-6 bulan atau ya 6 bulan lah sebelum pendakian itu saya sudah mulai menyiapkan fisik. Saya mau mengatakannya training camp dan itu saya lakukan di akhir pekan. Jadi hampir setiap akhir pekan di 5 bulan atau 6 bulan terakhir itu saya akan mendaki gunung di Indonesia atau paling tidak yang dekat-dekat dari Jakarta. Ya, kan kalau di Jawa saya kebetulan tinggal di Jakarta. Banyak di Jawa Barat banyak gunung, di Jawa Tengah banyak gunung yang which is kita bisa berangkat Jumat malam, Minggu malam udah pulang, Senin masuk kerja lagi. Seperti itu. Oke. Ya harus menyiasati waktu aja sih. Nah ini dia nih kalau orang yang berjiwa explorer weekendnya bukan di mall, Enggak. tapi di gunung. Oke, Kilimanjaro. Terus selama 3 minggu itu bagaimana sih meninggalkan keluarga? Ada drama juga nih, jangan-jangan soalnya kan sorry itu saya kalau misalnya bahasanya terlalu berat. Ini pertaruhan hidup dan mati sebenarnya, mendaki gunung setinggi dengan kondisi se-ekstrim di Kilimanjaro. Itu keluarga bagaimana? Yang jelas bahwa setiap saya mau melakukan pendakian, terutama mungkin di luar Indonesia, mungkin terdengar ekstrim juga bahwa pulang adalah bonus buat saya. Waduh. Serius, ya. Okay. Itu yang selalu saya dan saya pasti sebelum berangkat saya pasti akan seperti orang pergi perang, saya pasti akan sungkem ke ibu dulu, minta didoakan, karena ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan kita, di pendakian kita, apalagi kalau macam di luar Indonesia, kita benar-benar kayak di Afrika saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya keluarga, tidak punya teman, cuman disitulah saya merasa bahwa saya merasa sangat dekat dengan Tuhan. Itu pelajaran yang saya dapat bahwa saya harus selalu berlindung pada Tuhan karena saya nggak punya tempat berlindung yang lain. Saya nggak punya keluarga, saya nggak punya teman. Hal-hal kecil yang bisa merenggut nyawa atau hidup itu bisa saja terjadi. Itu sih yang mungkin pelajaran yang saya dapat juga sih. Baik, waduh luar biasa ya. Nah itu dia, memang benar salah satu perasaan yang paling sensasional yang kita rasakan begitu ketika kita dekat dengan alam, itu juga mendekatkan kita kepada Tuhan sebenarnya. Betapa agung Sang Pencipta dengan segala keindahan alamnya. Oke, Bang Hadi, silakan ajak pemirsa di rumah untuk ayo rame-rame membaca buku Anda dan menggali pengalaman seru dari Bang Rahmat Hadi. Silakan. Pemirsa Kompas TV Makassar, silakan baca buku Kilimanjaro Menapak Atap Afrika. Buku ini saya harapkan bisa menjadi sumber inspirasi buat Anda untuk jangan pernah menyerah, selalu berbuat sesuatu yang terbaik buat diri sendiri, dan yang paling penting adalah selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Baik. Nah, untuk mendapatkan bukunya di media sosial boleh di mana? Ada Instagram saya Rahmat Hadi. Kemudian saya juga ada dijual di tokopedia.com/bukuhadi. Ada juga di buku.epigraph di Instagram. Oke, nah itu dia saudara, jangan lupa kunjungi media sosial maupun marketplace yang sudah disebutkan tadi oleh Bung Rahmat Hadi. Terima kasih Bung Hadi sudah bergabung dengan kita di Sapa Sulsel pagi ini dan berbagi inspirasi untuk kita semuanya. Dan saudara, demikianlah jumpa kita pagi ini di Sapa Sulsel mewakili tim yang bertugas. Saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.